Data itu saja dulu kami minta. Nanti juga yang lain kami akan telusuri ke kejaksaan. Mungkin kami akan mencoba mengumpulkan barang-barang bukti juga untuk membuat laporan. Saya kira itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan hak ada dan tidak ada hasilnya perjalanan desa Anggota Dewan ini, memang menurut kami masyarakat yang hanya melihat fakta yang ada di lapangan sih, saya kira belum ada nampak gitu dari hasil perjalanan desa Kota Dewan ini, baik itu berbicara tentang pansus untuk perda atau apalah. Bahkan banyak perda kita yang sekarang ini belum bisa mengakomodir program-program pemerintah yang harusnya, misalnya tentang tata ruang wilayah maupun bangunan-bangunan yang mengorbankan lahan hijau ini juga sangat miris kami gitu. Kenapa harus lahan hijau ini dikorbankan kan? Lalu di mana kita akan dapat beras nanti? Ini juga salah satu contoh bukti gitu, bahwa memang perjalanan dinas anggota dewan ini ke luar daerah maupun di dalam profesi, saya kira lebih banyak sia-sianya, sehingga ditemukanlah apa yang disampaikan oleh temuan BPK tersebut. Sehingga itu sekali lagi ini yang kami minta jujur aja, yaitu terkait dengan LPJ, lembaga penanggung jawaban tadi, SPJ itu dari tahun 2000 berapa yang Bapak punya? SPJ 2019 sudah ada. Oke, sudah dari tahun 2020 itu sudah kami minta SPJ. Ada aktif Pak. Ada filenya Pak. Kopi pastanya ada kan? Oke Pak Maya, sekali lagi Pak Sekwan, terima kasih. Berkaitan dengan data sudah dari pihak Sekwan disanggupi, mulai dari 2019, 20 sama 2021. Sudah disiapkan hari ini. Lalu kemudian berbicara SPJ KAPA itu tadi sudah disampaikan oleh saya, itu sudah dibawa oleh KPA dalam ini adalah kejaksaan. Mulai dari 2019 sampai 2021 itu sudah dibawa dan data dalam bentuk SPJ itu sudah. Itu pertama. Berkaitan dengan apa yang saya sampaikan oleh Pak Hamdan tadi, tentunya berbicara tentang ada beberapa pansus. Hari ini memang pansus tata ruang. Tata ruang bukan diselesaikan oleh daerah itu, tapi ini menyangkut nasional juga. Karena kita sampai hari ini kita nunggu keluar dari Menteri ATR, sampai hari ini belum keluar surat itu. Itu syaratnya untuk baru bisa kita perdakan. Berkaitan dengan beberapa perda, memang ada 21 raperda, rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh eksekutif, itu hanya mampu disusun oleh eksekutif hanya 3 raperda, karena dia yang menyusun naskah akademik dan sebagainya, hanya 3 yang mampu dibuat. Kami dari mau 21 raperda rancangan dikirim oleh Prof dari eksekutif, kami langsung bahas. Cuma hanya kemampuannya kita kami ngecek naskah akademiknya mana, lalu kemudian sampai tidak ada, lalu kemudian kita kembalikan lagi karena tidak lengkap data itu, tidak lengkap rancangan itu. Ini yang kami lakukan kalau bicara pansus dan sebagainya. Nah intinya tadi dari pihak pendemo sudah sampaikan tadi, artinya dari pihak Sekwan sudah menyiapkan data-data terkait dengan SPJ itu, data-data sudah dibawa oleh kejaksaan. Saya potong Pak Kedua. 2019 sampai 2021. Saya potong Pak Kedua. Silakan. Jadi begini, sepemahaman kami ini, kami juga tidak bodoh-bodoh amat Pak Kedua. Jadi desa saja itu laporannya sampai 2-3 rangkap. Itu laporan. Kalau misalkan Pak Sekwan bilang dibawa sama sama kejaksaan, masa tidak ada salinan? Nah, pasti ada salinannya Pak Sekwan. Jadi kami ini juga tidak bodoh-bodoh amat. Jadi yang namanya laporan itu tidak mungkin hanya 1. Pasti ada 2, 3, bahkan sampai 4 rangkap itu. Jadi kalau misalkan alasan Bapak itu mengatakan bahwa sudah dibawa sama kejaksaan, kayaknya kami ini akan percaya kalau kami bodoh Bapak. Kami sekolah. Jadi yang namanya makalah saja kita copy sampai 2-3 rangkap, apalagi sekedar laporan. Jadi saya yakin pasti ada salinannya di sini. Jadi Bapak jangan bilang hanya sudah dibawa sama kejaksaan laporan itu, karena kami ini masih menduga, kami patut mencurigai bahwa laporan itu ada indikasi fiktifnya. Sehingga kami mau mengkaji itu Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak alasannya harus tunggu putusan dan lain sebagainya, undang-undang keterbukaan informasi publik itu ada Pak. Jadi di mana-mana kalau uang yang sumbernya dari masyarakat dan digaji untuk pejabat publik, secara publik tanpa diminta harus dibuka sebenarnya. Jadi jangan tunggu putusan pimpinan apa perintah dan sebagainya.
Jadi kami juga sudah mengkaji undang-undang keterbukaan informasi publik, kami tahu. Dan saya juga sedikit Pak ya, saya mau menegur secara pribadi ke Bapak. Saya memang beberapa kali sempat mengkontak Bapak, mau mengkonfirmasi ini sebenarnya, tetapi mungkin Bapak terlalu sibuk sehingga tidak mau merespon kami. Ya itu poin. Jadi sepertinya Bapak ini tidak mencerminkan bahwa Bapak itu agama Islam. 4 kali saya sampaikan salam lewat chat, Bapak tidak balas-balas. Itu masih ada chatnya di HP saya dan Bapak tidak pernah merespon. Sedangkan Islam itu sudah menjelaskan salam orang itu harus dijawab Pak. Kalau Bapak tidak bisa menjamu kami, minimal Bapak jawab salam saya. Jadi itu poin yang terakhir. Jadi sekali lagi laporan itu harus ada. Karena yang namanya laporan wajib pada rangkap 1, 2, 3, dan 4. Betul. Jadi itu, jadi tidak perlu menunggu perintah dari Ketua Dewan. Karena yang paling tinggi itu sebenarnya permintaan rakyat Bapak. Jadi ini sekedar tambahan dari saya. Bentar, kawan-kawan saya kasih tahu ya, bahwa di SPU itu di sanalah letak pidananya nanti Pak. Kawan-kawan itu. Jadi ini dipertahankan sama Bapak ini. Dia melindungi. Ya. Ini kalian selingkuh ini. Bapak yang melindungi Pak. Jangan sampai kami emosi Pak. Jangan kami dibohongin. Munara beng kami kepada Lombok ini. Udah salah. Tanggung kesalahan itu. Terima apa adanya. Jangan sembunyi-sembunyi memang loka. Jangan ngajari kami yang berjigar jadi bebri. Jangan ngajak kami jadi berjigar. Tidak mau kami. Artinya begini Pak, ini kan satu jejaknya sudah kita temukan berdasarkan temuan